Pasti Anda pernah lihat kan ucapan selamat Isra Miraj di media sosial atau di grup WhatsApp. Dan mungkin sempat kepikiran, sebenarnya kisah apa sih di balik perayaan ini? Nah, kali ini kita akan telusuri perjalanan luar biasa yang jadi inspirasi jutaan orang ini. Yap, setiap tanggal 27 Rajab dalam kalender Islam, pesan-pesan seperti ini ramai dibagikan. Ini bukan sekedar ucapan biasa, tapi sebuah cara untuk memperingati salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Islam. Jadi pertanyaannya, perjalanan sehebat apa sih yang sebenarnya kita rayakan lewat pesan-pesan simbol ini? Yuk kita bedah kisah kuno di balik ucapan modern yang sering kita lihat. Peristiwa ini kita kenal sebagai Isra dan Miraj. Ini tuh kisah yang epik banget. Cerita tentang dua perjalanan yang sangat berbeda. Satu di bumi dan satu lagi ke langit, yang secara ajaib terjadi hanya dalam satu malam. Oke, kita bagi dua ya. Yang pertama itu Isra, yaitu perjalanan malam yang ajaib dari Makkah ke Yerusalem. Nah, setelah itu langsung dilanjut dengan Mi'raj, yaitu perjalanan naik ke langit, menembus lapisan-lapisan surga. Dua bagian ini, meskipun beda, sebenarnya adalah satu kesatuan narasi spiritual yang utuh. Jadi ceritanya gini, perjalanan ini dimulai ketika malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad. Lalu beliau menaiki Burak, seekor makhluk surgawi yang kecepatannya luar biasa. Konon setiap langkahnya itu sejauh mata memandang. Coba bayangin deh, kecepatan macam apa itu? Ratusan kilometer bisa ditempuh dalam sekejap mata. Sesampainya di Yerusalem, tepatnya di Temple Mount, terjadi sesuatu yang sangat monumental. Di sana, Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi besar terdahulu, seperti Nabi Ibrahim, Musa, dan Isa. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau diberi kehormatan untuk menjadi imam dan memimpin mereka semua sholat. Ini momen yang krusial banget. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan fisik, tapi sebuah penegasan spiritual tentang posisi beliau di antara para utusan Tuhan. Oke, perjalanan di buminya selesai, tapi malam itu masih panjang. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari malam yang luar biasa itu, pendakian ke langit, atau yang kita kenal sebagai Mi'raj. Inilah tangga menuju sorga. Nabi Muhammad sendiri menggambarkannya begini. Ada sebuah tangga atau Mi'raj yang dibawa kepadanya, yang keindahannya melebihi apapun yang pernah ia lihat. Ini menarik banget loh, karena deskripsi ini mengingatkan kita pada kisah tangga Yakub di tradisi sebelumnya. Ini seolah menunjukkan adanya benang merah dan kesinambungan pesan kenabian dari zaman ke zaman. Ditemani malaikat Jibril, Nabi Muhammad naik menembus 7 lapis langit. Di setiap gerbang langit, mereka disambut oleh malaikat penjaga dan bertemu dengan nabi yang berbeda. Bertemu Nabi Adam di langit pertama, lalu Nabi Musa di langit ke-6, sampai akhirnya Nabi Ibrahim di langit ke-7. Setiap pertemuan ini punya makna simbolis yang mendalam, menghubungkan misi beliau dengan para utusan agung sebelumnya. Nah, di puncak perjalanannya, di langit tertinggi, di hadirat Tuhan, umat Nabi Muhammad menerima perintah langsung, kewajiban untuk menunaikan sholat sebanyak 50 kali setiap hari. Bisa bayangin, 50 kali, sebuah perintah yang, sangat besar. Waktu dalam perjalanan turun, Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Nabi Musa. Disinilah terjadi dialog yang sangat penting. Nabi Musa, dengan pengalamannya memimpin umatnya, khawatir beban 50 waktu sholat itu terlalu berat. Beliau pun menyarankan Nabi Muhammad untuk kembali dan meminta keringanan. Ini adalah momen yang menunjukkan kebijaksanaan dan kasih sayang antar Nabi. Jadi setelah beberapa kali negosiasi, bolak-balik antara Nabi Musa dan hadirat Tuhan, akhirnya jumlahnya dikurangi menjadi 5 waktu sholat sehari. Tapi pahalanya tetap dihitung setara dengan 50 waktu. Nah, inilah asal-usul kewajiban sholat 5 waktu yang kita kenal sekarang. Oke, kita tahu ini kisah yang luar biasa, sebuah mujizat, tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang lain. Para cendekiawan modern melihat kisah ini sebagai sebuah contoh sempurna dari perjalanan pahlawan atau hero's journey. Yuk kita coba bedah kerangka ini untuk memahami maknanya yang lebih dalam. Jadi, menurut psikologi modern, jadi pahlawan itu nggak harus punya kekuatan super loh. Definisi pahlawan itu adalah seseorang yang dengan sadar dan sukarela berbuat baik untuk orang lain, meskipun ada resiko besar bagi dirinya sendiri dan dia melakukannya tanpa pamrih. Definisi ini mengubah cara kita memandang kepahlawanan, kan? Ternyata kepahlawanan itu ada macam-macam tipenya. Ada pahlawan yang menghadapi bahaya fisik secara langsung, seperti tentara atau petugas pemadam kebakaran. Tapi ada juga pahlawan pengorbanan sosial, seperti tokoh agama atau whistleblower, yang berani mengambil risiko besar demi keyakinan dan kebenaran. Nah, kisah para nabi, termasuk perjalanan Isra Mi'raj ini, sangat cocok masuk ke kategori yang kedua.
Nah, perjalanan naik ke langit ini tuh bisa jadi metafora yang kuat banget buat kita semua. Ini bukan cuma soal perjalanan fisik ke atas, tapi juga tentang perjalanan spiritual ke dalam diri. Sebuah perjalanan untuk naik kelas, mengatasi kelemahan diri demi mencapai potensi moral dan spiritual tertinggi kita. Tapi, ada tapinya nih. Di zaman serba modern sekarang, mewariskan kisah-kisah pahlawan tradisional seperti ini ternyata punya tantangannya sendiri. Coba deh kita lihat realitanya. Banyak riset menunjukkan kalau anak-anak zaman sekarang itu seringkali lebih mengidolakan superhero fiksi kayak Superman atau Spider-Man dibandingkan dengan tokoh-tokoh nyata dari sejarah atau agama. Ada semacam kesenjangan kan antara imajinasi populer dengan nilai-nilai luhur yang ingin kita tanam. Nah, ini dia tantangannya. Seringkali pelajaran tentang pahlawan-pahlawan Islam itu fokusnya lebih ke aspek ritual dan kesuciannya saja. Padahal, di balik kisah-kisah itu, ada nilai-nilai kepahlawanan yang universal loh, seperti kasih sayang, keadilan, dan integritas. Jadi pertanyaannya bukan lagi cuma siapa pahlawan itu, tapi apa yang membuat mereka jadi pahlawan. Pada akhirnya, pertanyaan ini membawa kita kembali ke awal. Perjalanan luar biasa yang kita rayakan lewat pesan singkat di ponsel itu ternyata adalah sebuah peta abadi tentang keberanian, kasih sayang, dan pengorbanan. Sebuah kisah kepahlawanan sejati yang relevansinya nggak akan pernah lekang oleh waktu.